Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pelantikan kepala daerah serentak digelar pada hari ini. Ada sebanyak 481 kepala daerah terpilih dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Bersama saya Fahada Indi, Anda menyaksikan kabar khusus pelantikan kepala daerah. Pemirsa, pada hari ini ada 481 kepala daerah terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Untuk mengetahui jalannya proses pelantikan, ada rekan kami Leo Chandra di lapangan Monas, kemudian juga ada di Istana Negara Jakarta. Rekan kami ada Adi Mulya dan juga Ikra Anggana. Pertama kita akan menanyakan kepada reporter kami yang ada di Monas, juga ada Margareta Novita pemirsa. Selamat pagi Margaret. Bagaimana kondisi terkini di Monas menjelang pelantikan dari kepala daerah di Istana Jakarta? Ya, Indi dan juga pemirsa, untuk kondisinya di Monas Jakarta Pusat ini memang saat ini saya berdiri di lintasan di mana ini nanti akan menjadi jalannya atau keluarnya para kepala daerah terpilih untuk melakukan kirap yang ada di Monas kemudian menuju ke Istana Merdeka di belakang saya. Nah, ini kurang lebih sekitar 200 meter nanti mereka akan berjalan pada pukul 9.30 tepatnya ini pemirsa, dan baru saja ini memang jalanan yang akan dipakai oleh kirap ini akan disterilkan. Tadi memang kami dan juga para pendukung kemudian staf khusus dan tim dari kepala daerah yang ada di sini memang berhamburan di jalan, namun baru saja ini diminta untuk melebarkan jalan, untuk mengosongkan jalan karena prosesi jalannya kirap akan segera mulai, Indi. Dan untuk kirap nanti memang akan didului ataupun diiringi oleh marching band yang kemudian juga nanti kepala daerah akan dibagi menjadi 30 kelompok. Ini tadi kami mendapatkan informasi bahwa peleton 1 hingga 3 ini berisikan para gubernur dan wakil gubernur. Kemudian untuk peleton selanjutnya ini berisikan bupati dan juga wali kota. Nah, saat ini Anda melihat di layar kaca Anda ini bagaimana persiapan dan juga prosesi jalannya kirap. Nah, nanti untuk durasi kirap sendiri ini sekitar 15 menit pemirsa. Yang kemudian nanti pada pukul 10 pagi akan dilangsungkan acara seremonial ataupun acara utama yang ditunggu-tunggu ini pemirsa, yakni pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Nah, ini menjadi pelantikan pertama ataupun pelantikan perdana yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk kepala daerah, karena memang dari tahun-tahun sebelumnya ini tidak pernah terjadi pelantikan yang dilakukan secara serentak. Namun yang bisa kami informasikan ini hanya 481 pasang kepala daerah yang akan dilantik hari ini, mengingat 22 kepala daerah dari Aceh ini akan dilantik di depan Mahkamah Syariah Aceh. Kemudian juga untuk 2 kota ataupun wilayah lainnya ini akan melakukan pilkada ulang karena melawan kota kosong sehingga memang tidak bisa untuk dilantik pada hari ini. Nah, untuk 22 dari Provinsi Aceh atau wilayah Aceh ini nanti tetap akan diundang ke dalam pelantikan serentak pada hari ini, namun hanya sebagai tamu undangan begitu pemirsa. Dan untuk keamanannya sendiri pemirsa, tim gabungan dari Polda Metro Jaya bersama TNI dan juga stakeholder lainnya ini telah menerjunkan sekitar 2.000 personel gabungan untuk mengamankan terutama area Monas dan juga area dari Istana Merdeka yang nanti akan dipakai untuk acara pelantikan. Nah, bisa kami informasikan juga pemirsa bahwa sejak tadi pagi memang kami belum melihat adanya rekayasa jalan atau rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, mengingat saat ini jalanan masih dibuka. Namun jika Anda ingin melewati wilayah di sekitar Monas ataupun Istana Merdeka ini harap berhati-hati, harap mengingat adanya pelantikan serentak yang akan berlangsung hari ini, maka dihimbau untuk memilih jalan alternatif lainnya. Dan bisa kami sampaikan bahwa ada beberapa jalan alternatif pemirsa, seperti jalan arus lalu lintas dari Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit ini nanti dibelokkan ke kiri ke Jalan Juanda, dan arus lalu lintas dari Jalan Suryo Pranoto akan menuju Jalan Majapahit ini dibelokkan ke kiri ke Jalan Gajah Mada. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran 1 ini diluruskan ke arah Traffic Light Harmony.
Kemudian juga arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran 2 akan diluruskan ke arah traffic light Harmoni juga pemirsa, dan ada pula beberapa alternatif lalu lintas lainnya yang bisa Anda lihat ataupun Anda cari di media-media lain dan juga di laman resmi dari Polda Metro Jaya. Dan memang untuk prosesi kirap sendiri ini kami masih menunggu bagaimana jalannya, karena sejak pagi tadi pemirsa kami telah mendengarkan bagaimana marching band ini berlatih. Kemudian juga tadi kami juga melihat banyak sekali pendukung di sini yang nantinya akan melihat juga bagaimana prosesi kirap yang berlangsung. Dan mungkin bisa kami informasikan bahwa setelah adanya pelantikan hari ini nantinya akan dilakukan retret. Ini sama seperti pelantikan menteri dan wakil menteri kemarin pemirsa, karena setelah adanya pelantikan ini dilakukan retret militer ataupun retret yang akan diselenggarakan di Akademi Militer, tepatnya di Lembah Tidar di Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini berlangsung cukup lama pemirsa, selama 8 hari, sejak tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Dan rencananya ini akan memakai tenda yang juga dipakai oleh retret menteri dan juga wakil menteri kemarin, yakni sebanyak 108 tenda. Namun untuk teknisnya sendiri kami masih menunggu informasi lebih lanjut. Dan juga ada hal menarik pemirsa, bahwa kemarin setelah gladi kotor ini memang masih menyisakan beberapa waktu yang diminta oleh pihak dari kepala daerah untuk bisa tidak ya bila kami ini bersalaman dengan Presiden Prabowo. Nah, kemarin pun juga sudah dicoba, namun memang untuk jadi atau tidaknya bersalaman dengan Presiden ini masih akan dilihat nanti bagaimana jalannya. Maka terus tonton informasi yang kami berikan dari Monas dan dari Istana Merdeka. Kembali ke studio ini. Baik, Margaret boleh diceritakan sedikit lagi seperti apa iring-iringan dari kepala daerah yang nanti akan bergeser dari Monas menuju ke Istana Negara Jakarta? Ya, ini untuk iring-iringannya sendiri memang karena ini banyak sekali orang, yakni hingga mencapai 2.000 orang lebih, ini memang tidak semuanya bisa masuk ke Istana Merdeka ini, karena hanya diperuntukkan untuk tamu undangan dan juga kepala daerah terpilih. Dan untuk skemanya sendiri pemirsa, untuk pendamping dari kepala daerah seperti suami, istri dan juga ketua DPRD ini nanti akan mendahului kepala daerah terpilih untuk masuk ke dalam Istana Merdeka mengenakan bis. Kemudian juga untuk pakaiannya sendiri dari ketua DPRD, kemudian juga suami ataupun istri dari kepala daerah terpilih ini untuk laki-laki akan memakai baju sipil dengan topi peci, dan juga untuk perempuan ini akan memakai kebaya nasional. Dan untuk baju sendiri dari kepala daerah terpilih ini akan memakai baju dinas upacara besar yang akan bernuansa putih-putih pemirsa. Dan memang mereka ini nanti akan terlebih dahulu memasuki area Istana Merdeka, dan juga mengingat para kepala daerah terpilih nanti akan jalan pemirsa di jalanan di tempat saya mengabarkan saat ini. Demikian ini. Baik, Margaret, ditahan dulu informasi yang Anda miliki dari Monas. Kita akan bergeser ke Istana Negara Jakarta. Pemirsa, sudah ada reporter kami, ada Adi Mulya di sana. Adi, selamat pagi. Bagaimana situasi terkini di Istana tempat Anda berada? Baik. Yang Anda saksikan di layar kaca ini merupakan tamu undangan yang akan juga menghadiri pelantikan kepala daerah yang dilakukan di Istana Negara. Ketua DPRD seluruh Indonesia yang mulai masuk ke dalam Istana Negara, karena memang tidak lama lagi nanti akan datang dari kepala daerah yang akan dilantik menuju Istana Negara yang berangkat yang akan mengawali kirap. Nah, Fahda ini dan juga pemirsa, kembali kepada Anda jika pelantikan kepala daerah ini digelar secara serentak, dan ini merupakan momen bersejarah yang pertama kali digelar. Kepala daerah nantinya akan dilantik di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan berdasarkan keterangan dari Wakil Menteri Dalam Negeri juga sebelumnya, Bima Arya, menjelaskan jika pelantikan kepala daerah ini digelar sebelum nantinya akan diadakan retreat selama 1 minggu di Magelang. Nah, Fahada ini dan juga pemirsa, ini merupakan proses
masuk dari Ketua DPRD seluruh Indonesia yang merupakan tamu undangan juga pada pelantikan hari ini. Dan Prabowo juga nantinya akan memberi amanat kepada kepala daerah yang akan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta. Sebanyak nantinya 961 kepala daerah akan dilantik di Istana Negara, terdiri dari gubernur, wali kota, bupati, dan lainnya. Nah, Fahada ini dan juga pemirsa perlu diketahui jika memang pelantikan kepala daerah ini nantinya akan langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara dan akan disampaikan amanat langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sambil menunggu di sini memang menunggu dari kepala daerah menjalankan prosesi kirap terlebih dahulu yang berangkat langsung dari Monas menuju Istana Negara Jakarta. Silakan Fada Indi. Ya Adi, apa ada dress code atau pakaian khusus yang harus dikenakan oleh para tamu undangan yang sudah mulai tiba di Istana Kepresidenan? Ya Pak. Adi, apa ada pakaian khusus yang harus dikenakan oleh para tamu undangan yang sudah mulai terlihat nih tiba di kawasan Pilar Istana Negara Jakarta, Adi? Ya baik Fahada ini dan juga pemirsa, yang kami lihat di sini memang tidak ada spesifikasi secara khusus pakaian seperti apa yang dikenakan oleh kepala daerah yang akan dilantik nantinya. Namun yang jelas untuk saat ini kami sudah melihat adanya aksesoris begitu Fahada Indi yang merupakan berasal dari daerah masing-masing. Baik itu dari aksesoris yang dikenakan di kepala, kemudian untuk sisanya kami melihat di sini pakaian dari kepala daerah yang sudah hadir di sini, Ketua DPRD seluruh Indonesia, tamu undangan ini mengenakan jas secara rapi, kemudian celana rapi menggunakan pakaian sebagaimana mestinya secara formal begitu Fahada Indi. Baik, kemudian bagaimana rencana pelantikan pada pagi hari ini? Akan dimulai pukul berapa dan apakah ada prosesi tertentu yang harus dilakukan oleh kepala daerah setibanya di Istana Negara? Baik Fahada ini dan juga pemirsa, memang secara rangkaian acara, rencananya memang acara pelantikan kepala daerah ini diketahui akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kegiatan juga memang sudah kami peroleh informasinya jika pada pukul 9 awalnya para kepala daerah ini, calon kepala daerah yang akan dilantik ini akan berkumpul di Monas terlebih dahulu. Kemudian pada pukul 9.30 rencananya kepala daerah ini yang akan dilantik ini membentuk barisan yang didahului terlebih dahulu oleh drum band Gita Praja dari IPDN masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama. Kemudian hingga pukul 9.45 nantinya masuk melalui pintu utama menerima jajaran kehormatan dari Yonmal Protnek Pas Pampres yang selanjutnya maju sampai dengan Presiden Lounge. Akan tiba di tempat acara dan akan melakukan susunan acara pelantikan kepala daerah. Nah, jika kita runut kembali nantinya pelantikannya akan seperti apa? Lalu lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dibacakannya Kepres dan juga keputusan Mendagri. Untuk yang ketiga akan terdapat pemberian SK dan penyematan tanda pangkat jabatan kepada kepala daerah. Lalu ada penandatanganan BAP, lalu ada menyanyikan kembali lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan yang terakhir terdapat pemberian selamat oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jumlah total tamu undangan yang disiapkan memang ini akan cukup banyak di Istana Kepresidenan juga telah di. Baik Adi. Ya, ini para tamu undangan sudah terlebih dahulu tiba yang akan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta ya Adi ya. Dan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini terdiri dari provinsi, kemudian kepala daerah kabupaten, kota,
dan akan serentak dilantik di sini. Dan perlu diketahui ini merupakan momen bersejarah dilantiknya kepala daerah secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya. Untuk sementara demikian, Fahda Indi, silahkan kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, Adi Mulya, itu dia pemirsa gambaran bagaimana situasi terkini di Monas dan juga di Istana Kepresidenan Jakarta menjelang detik-detik nih pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta yang akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu, kabar khusus akan segera kembali usai jeda berikut ini.